Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, patutlah kita syukuri bahwasanya pada hari ini jam yang sama kita ditakdirkan oleh Allah bisa hadir di masjid yang mulia ini, tidak lain adalah melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Untuk itu, marilah kita bersama-sama meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan semua perintah-perintahnya Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Insya Allah dengan modal takwa inilah kita bisa hidup bahagia dan selamat, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengapa pahala orang yang beriman diberikan di akhirat dan tidak diberikan di dunia oleh Allah SWT? Dalam hal ini, dalam kitab Al-Hikam dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah menjadikan negeri akhirat itu hanyalah sebagai negeri tempat pembalasan amal ibadah orang-orang mukmin saja. Karena alam dunia ini tidak cukup untuk menjadi imbalan dari amal ibadah mereka, sehingga tidak memberikan di alam di dunia yang tidak kekal ini, melainkan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah memberikan pahala kepada orang mukmin di akhirat nanti dibagi menjadi dua hal sebab, yaitu yang pertama, di dunia ini tidak akan cukup menampung berbagai kenikmatan yang hendak diberikan oleh Allah kepada orang-orang mukmin. Itu nikmat yang sangat besar sekali. Bisa dibayangkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu luasnya sejauh perjalanan 500 tahun dan ditambah dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain yang sungguh dunia ini tidak sanggup untuk menampungnya. Nabi bersabda, inna maudhi'i sauti fil jannati la khairam minad dunya wa ma fiha wa inna nura suwari haura'a yatmasu nurasy syamsi. Yang artinya sesungguhnya tempat pecut atau cambuk kuda di dalam surga itu lebih baik daripada dunia seisinya. Dan cahaya gigi seri bidadari surga akan dapat memadamkan sinar matahari. Itulah sebabnya kenapa Allah tidak memberikan di dunia. Pecutnya kuda saja itu lebih baik dari dunia seisinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hal ini Allah berfirman dalam Quran surat As-Sajdah ayat ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum fi qurrati a'yuni jazaa'an bima kanu ya'malun. Tak seorang pun mengetahui
berbagai nikmat yang menanti yang indah dipandang sebagai balasan dari mereka atas apa yang mereka kerjakan. Barang siapa yang menanam, besok di akhirat akan memanennya. Menanam dengan perbuatan yang baik, dia akan memanen di akhirat dengan hasil yang baik pula. Dan yang kedua, Allah mengagungkan dan meninggikan derajat hamba-hambanya yang mukmin di akhirat. Karena keagungan dan derajat tinggi di dunia ini bersifat semu dan cepat sirna, maka diberikanlah nanti di akhirat dengan kenikmatan surga yang abadan abada. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya dan buah-buahan yang melimpah, sehingga apapun yang diingini pasti dikabulkan oleh Allah. Dan di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hidup di akhirat lebih baik, bahkan hidup di akhirat bersifat abadi. Di akhirat inilah Allah memberi semua keinginan hamba-hambanya yang mukmin sesuai dengan amal perbuatannya selama di dunia. Oleh karena itu, begitu banyak pahala yang akan diterima oleh orang-orang mukmin ini, sehingga semuanya tidak akan diberikan Allah di dunia ini, melainkan nanti diberikan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah cerita. Dia adalah seorang mukmin yang ibadahnya tidak begitu hebat, tetapi dia percaya bahwa Allah itu ada, Muhammad adalah Rasulullah. Dia beribadah tapi ibadahnya tidak maksimal. Mereka masuk neraka. Kemudian dia mendengar suara canda hamba-hamba yang di surga, tetapi dia tidak begitu jelas, dia mendengar secara lambat-lambat. Kemudian ia berdoa pada Allah, ya Allah, dengan sifat-Mu yang Rahman Rahim, ya Allah, dekatkanlah aku dengan suara yang begitu merdu. Yang suara yang masuk di telinga saya ini Allah, itu suara dari siapa ya Allah? Kemudian atas sifat Rahman Rahimnya Allah, kemudian si fulan ini didekatkanlah pada suara-suara itu. Kemudian setelah dia dekat dengan suara itu, begitu indahnya suara yang digemuruhkan atau dikatakan oleh ahli surga ini, kemudian si fulan berdoa lagi, ya Allah, dengan sifat Rahman Rahim ya Allah, dekatkanlah aku ya Allah lebih dekat lagi dengan suara yang begitu indah, sehingga suara itu menyejukkan di telinga saya ya Allah. Kemudian Allah mendekatkan lagi dengan suara yang begitu merdu, yaitu suara yang datangnya dari taman-taman surga. Begitu mereka didekatkan, kemudian dia menyaksikan, ya Allah, betapa indahnya surga ya Allah. Aku ingin masuk ke surga itu ya Allah. Tapi dengan amalku yang pas-pasan, apakah mungkin ya Allah saya bisa masuk surga ini ya Allah? Karena dengan sifat Rahman Rahim-Mu ya Allah, masukkanlah saya ke dalam taman surga ini ya Allah. Kemudian Allah dengan sifat Rahman Rahim-Nya ini memberikan dia masuk ke taman surga ini. Kemudian di taman surga ini, si fulan berkata lagi, ya Allah saya bersyukur Engkau berikan saya kenikmatan di taman surga ini ya Allah, tapi lebih indah lagi ya Allah, kalau Engkau berikan istana-istana yang mereka tempati di surga itu ya Allah. Kemudian Allah berkata, wahai fulan, tempatmu bukan di istana, tempatmu adalah di taman-taman surga ini.
Ya Allah, terima kasih ya Allah. Dengan di taman ini sudah cukup bagi saya ya Allah untuk menyaksikan ahli-ahli surga yang begitu gembira dan begitu menyenangkan. Tidak ada kata-kata yang tidak enak didengar, tetapi semua serba indah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Begitulah kenikmatan surga yang akan diberikan kepada Allah. Kepada siapa kenikmatan surga itu diberikan? Yaitu kepada orang-orang mukmin saja. Selain mukmin tidak. Karena Nabi sudah bersabda, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang menolak. Dengan hadisnya Nabi ini sudah bisa dibayangkan bahwa orang-orang muslim yang selalu taat kepada Nabi, insya Allah mereka akan dimasukkan surga bersama-sama dengan Nabi. Dan yang menolaknya, wallahu alam, dia tidak akan bisa masuk neraka, masuk surga. Di surga abadan abada, di neraka abadan abada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga dengan cerita ini memecut kita. Alangkah baiknya marilah kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Karena umur kita tidak tahu, umur di tangan Allah. Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih bisa apa-apa, mari kita tingkatkan amal ibadah kita. Hanya dengan izin Allah lah kita bisa masuk surganya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadikan cambuk bagi kita, introspeksi pada diri kita, untuk kita selalu giat beribadah kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.